Halo anak-anak hebat, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapan Bulina, kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dan penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran daring hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak ambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala nikmat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada kami pada istirahat semalam. Terima kasih ya Tuhan, karena hari ini kami Engkau perkenankan kembali untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, tuntunlah akal budi kami dan pikiran kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam anak-anak yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, Bu Lina akan menyampaikan terlebih dahulu tentang renungan harian APP hari ini. Renungan harian APP hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayatnya yang ke-41. Yesus tidak mencari kehormatan diri. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita dapat meneladani apa yang dicontohkan oleh Yesus. Ia setia melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab tanpa mencari penghormatan dari orang lain. Bekerjalah atau belajarlah dengan tulus dan ikhlas, serta selalu berbuat baik terhadap sesama meskipun dibenci dan tidak dipercaya oleh orang lain. Amin. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara permainan penguin dan singa laut. Yang kedua, siswa dapat membedakan perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sikap yang harus dilakukan terhadap perbedaan jenis kelamin. Nah, untuk materi yang pertama, silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada sekelompok anak yang sedang bermain penguin dan singa laut. Kalau anak-anak perhatikan, permainan ini dilakukan di mana? Ini dilakukan di kolam air. Tentunya kolam air yang dangkal, bukan dalam. Permainan penguin dan singa laut ini termasuk permainan berkelompok yang membutuhkan kekompakan atau kerjasama satu sama lain. Nah, bagaimana cara melakukan permainan ini? Caranya adalah lakukan home pimpah. Satu anak menjadi penguin, satu anak menjadi singa laut, dan sisanya menjadi jaring. Penguin harus berlari menghindari singa laut. Singa laut harus berusaha menangkap penguin. Yang menjadi jaring harus bergandengan tangan melindungi penguin dari kejaran singa laut. Nah, kalau anak-anak perhatikan, ini hampir sama dengan permainan apa anak-anak? Permainan menjaring ikan di subtema yang pertama. Jadi permainan penguin dan singa laut termasuk permainan kelompok dilakukan di kolam air, tentunya kolam air yang dangkal. Nah, sebelum melakukan gerakan atau permainan tadi, alangkah baiknya kita harus melakukan gerakan pemanasan dulu. Gerakan pemanasan itu bertujuan agar tubuh kita tidak cedera dan tidak kaku. Nah, contoh gerakan pemanasan yang bisa dilakukan untuk menunjang permainan penguin dan singa laut tadi adalah yang pertama, gerakan merentangkan kedua tangan lalu diputar seperti ini. Nah, kedua tangan direntangkan kemudian diputar. Ini termasuk gerakan memutar. Kemudian yang kedua, gerakan mengangkat satu kaki digunakan untuk melatih keseimbangan.
Dua contoh ini merupakan contoh dari gerak pemanasan dalam permainan penguin dan singa laut tadi. Nah, kemudian kita akan belajar tentang perbedaan jenis kelamin. Jenis kelamin itu dibagi menjadi dua, ada laki-laki dan perempuan. Anak-anak pasti sudah bisa membedakan mana yang disebut laki-laki, mana yang disebut perempuan. Nah, di sini Bu Lina memiliki nama-nama teman Siti. Ada Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Ayu, Reno, Aldo, Ita, Budi. Nah, ini terdiri dari kelompok laki-laki dan perempuan. Sekarang, Bu Lina akan mengelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki atau putra, jenis kelamin perempuan atau putri. Yang laki-laki tadi siapa saja? Ada Edo, Beni, Budi, Reno, Aldo. Sedangkan yang perempuan atau yang putri ada Siti, Dayu, Lani, dan Ita. Contoh lagi misalkan kalau di kelas 2 kita ada ber-17. Ada laki-laki dan perempuan. Kalau kita kelompokkan yang laki-laki seperti ada Leon, ada Guyu, ada Miko, ada Alvino, ada Yovan. Itu adalah contoh yang kelompok laki-laki. Sedangkan kalau perempuannya ada banyak. Ada Reta, ada Arel, ada Ara, ada Keishena, ada Aleta, ada Shalom, ada Selin, ada Tere, ada Tia. Nah, itu yang jenis kelamin perempuan. Nah, untuk selanjutnya, terhadap perbedaan jenis kelamin itu bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama, kita harus tetap bermain bersama. Dalam bermain kita tidak boleh saling membedakan. Ya, tidak boleh hanya bermain dengan teman yang jenis kelaminnya sama saja, karena kita harus bermain dengan semuanya. Tentunya kita juga harus saling menghormati dan tidak boleh saling mengejek terhadap teman yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Karena laki-laki perempuan itu semua baik adanya. Nah, itu sikap yang harus kita tunjukkan, kita lakukan terhadap perbedaan jenis kelamin. Nah, untuk selanjutnya di sini Bu Lina ada dongeng yang berjudul Kiki dan Kiku. Kiki dan Kiku. Ada dua ekor burung kecil yang tinggal di dahan pohon. Mereka bernama Kiki dan Kiku. Kedua burung itu bersahabat, tetapi tabiat mereka berbeda. Kiki selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Ia berolahraga di dahan pohon, meloncat dari dahan ke dahan, terbang mengelilingi pohon-pohon dan menyanyi. Kiki paling senang bila ia dapat melihat matahari terbit. Selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki ramah. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Matahari dan Kiki hampir setiap hari mengobrol. Kalau Kiki rajin bangun pagi, tetapi Kiku sebaliknya. Ia tak pernah bangun kalau matahari belum berada di atas pucuk pohon. Karena tidur terlalu lama dan jarang berolahraga, Kiku sering sakit. Kiki jengkel dengan kemalasan Kiku karena ia tak bisa membereskan tempat tidurnya pada pagi hari. Kiki mencari akal agar Kiku tidak malas bangun pagi. Kiku, pernah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Belum, bagaimana rasanya? Kiku merasa tertarik. Belum pernah makan cacing? Kalau begitu, jangan sebut dirimu burung. Setiap burung sejati pasti pernah makan cacing setiap pagi, kata Kiki sambil menepuk dada. Kalau begitu aku akan mencari cacing, kata Kiku penasaran. Kau akan cari cacing di mana? Ejek Kiki. Aku tidak tahu, sahut Kiku malu. Aku mau memberitahu, asal kau mau bangun pagi-pagi besok, ujar Kiki. Baiklah, kata Kiku. Esok harinya, seperti biasa, Kiki bangun sebelum matahari terbit. Ia bersusah payah membangunkan Kiku, karena Kiku masih mengantuk. Kiku sering menutup matanya. Lihat Kiku, Bu ayam sedang mengais-ngais tanah. Cacingnya banyak sekali.
Tidakkah engkau ingin memakannya? Tanya Kiki. Seketika itu Kiki berjalan sambil terkantuk-kantuk membuka matanya. Petok, petok. Ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak Bu Ayam. Mereka pun sarapan pagi dengan gembira. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Tapi burung sejati pun selalu bangun sebelum matahari terbit, kata Kiki. Aku akan membiasakan bangun pagi mulai sekarang. Karena ternyata bangun pagi itu menyenangkan. Aku merasa badanku sangat sehat, kata Kiku. Mulai sekarang kita bisa berolahraga pagi, kata Kiki. Tentu. Kalau begitu mari kita terbang. 1, 2, 3, seru Kiki. Kedua burung itu melesat ke udara. Mereka terbang dengan riang di antara dahan-dahan pohon. Nah, ini tadi cerita fabel yang berjudul Kiki dan Kiku. Ya, Kiki dan Kiku itu adalah seekor burung. Jadi tokohnya di sini adalah Kiki dan Kiku. Nah, kalau Kiki tadi wataknya adalah rajin, sering bangun pagi, tapi kalau Kiku dia pemalas, seringnya bangunnya siang. Nah, kemudian latar dari dongeng ini terjadi di mana anak-anak? Terjadi di pohon, iya di dahan-dahan pohon. Ya, di dahan-dahan pohon. Nah, Kiki dan Kiku ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus selalu bangun pagi. Karena dengan bangun pagi, itu badan kita akan menjadi lebih segar daripada kita bangun siang. Jadi kita harus sering rajin bangun pagi. Nah, itu tentang amanat dari dongeng Kiki dan Kiku. Nah, ini tadi tokohnya ada Kiki, Kiku, kemudian ada Bu Ayam. Wataknya bagaimana? Kiki tadi rajin, suka bangun pagi, ramah, mau menasehati. Kiku bagaimana Kiku? Kiku pemalas, dia suka bangun siang, tidak mau bekerja. Bu Ayam bagaimana Bu Ayam? Bu Ayam baik hati dan suka berbagi. Amanatnya bahwa kita harus rajin, tidak boleh menjadi pemalas. Jika ada teman yang malas, kita harus selalu menegur dan ramah kepada semua orang dan suka berbagi. Jadi intinya kita harus selalu rajin. Rajin bangun pagi juga, tidak boleh menjadi pemalas. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, permainan pinguin dan singa laut itu termasuk permainan berkelompok dan dilakukan di air. Tentunya di kolam yang dangkal. Perbedaan karakteristik individu berdasarkan jenis kelamin itu dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Sikap kita terhadap perbedaan itu bahwa kita harus selalu bermain bersama, saling menghormati, tidak mengejek, harus bermain dengan semua teman yang berbeda jenis kelamin. Ya, itu tentang kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pertanyaan refleksi. Silakan anak-anak pejamkan mata, renungkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apakah tadi anak-anak sudah berdoa sebelum melaksanakan kegiatan? Apa yang sudah anak-anak pelajari dalam pembelajaran hari ini? Apakah anak-anak sudah bisa memahami materi hari ini? Bagaimana perasaan anak-anak ketika mengikuti pembelajaran daring hari ini? Silakan jawab dalam hati kalian masing-masing. Sedangkan untuk aksi nyata kita hari ini, anak-anak selalu hidup rukun terhadap sesama kita yang berbeda jenis kelamin. Ya, hidup rukun terhadap perbedaan jenis kelamin yang ada. Nah, untuk hari ini, Bu Lina tidak akan melaksanakan penilaian untuk yang pembelajaran hari ini. Tetapi, ingat anak-anak memiliki tugas tagihan untuk menceritakan kembali dongeng ikan dan burung yang kemarin. Silakan nanti anak-anak buka kembali video pembelajaran yang kemarin, kemudian ceritakan dongeng tadi dengan bahasa kalian secara singkat. Di video tidak boleh membaca. Nah, nanti dikirimkan di WA saja. Ya, jadi untuk hari ini Bu Lina tidak memiliki tugas yang terkait dengan pembelajaran yang kedua. Tetapi hari ini tugasnya anak-anak hanya menceritakan kembali dongeng
ikan dan burung yang kita sudah dengarkan pada pembelajaran yang kemarin. Nanti dikirim di WA saja. Oke anak-anak hebat? Sekian saja pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak hebat, tetap semangat, salam sehat untuk kalian semua.